Shalom, selamat pagi adik-adik. Shalom adik-adik. Wow, apa kabar hari ini adik-adik? Baik, luar biasa. Yes. Kakak Pedro, hari ini pasti adik-adik mau siap mau memuji dan menyembah Tuhan, Kakak Pasti Pedro. dong, Iya. iya. Adik-adik, ayo mari yang tidur atau yang masih bermain pegang HP, ayo duduk di depan televisi. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Karena Tuhan mau hadir di tengah-tengah kita. Dia mau menjamah setiap hati kita yang rindu menyembah Dia. Oke, kita siapkan hati kita. Kita mengangkat pujian. Yesusku panggil, Yesusku undang masuk dalam hatiku. Ya adik-adik, kalau mau mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati kita, harus sikap duduk yang manis, tutup mata, karena kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya, semua menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami anak-anak boleh ada sampai saat ini. Semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau selalu memimpin kami Tuhan. Engkau selalu berjalan bersama dengan kami Tuhan. Untuk itu kami mengundang Engkau hadir dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau selalu bersama kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau urapi setiap anak-anak yang hari ini beribadah kepada Engkau Tuhan.
Engkau rapi anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan mulai dengan ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau hadir dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya. Ya, kalau Kakak Ida dengan Kakak Pedro bilang, Laskar Kristus, semua siap. Terus berdiri ya, oke. Harus siap. Ya, harus berdiri. Oke, Ya. satu, dua, tiga. Laskar Kristus, siap. Yes. Ya, adik-adik di rumah semuanya pahlawan-pahlawan Kristus. Iya. Jadi tidak boleh takut. Walaupun Harus berani. walaupun saya kecil tapi kan harus orang besar yang berani. Tidak tuh Kakak Iya, Pedro tuh. tidak. Walaupun kecil tapi kalau Tuhan Yesus bersama kita Ya. pasti kita berani ya. Amin. Kakak Pedro, hari ini kita mau mengangkat pujian lagu Aku Pahlawan Kecil, Yesus Panglimaku. Wow. Yo, kita bisa tahu karena panglima kita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Ya, oke. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ku pahlawan kecil. Siapa panglimamu? Yesus panglima. Amin. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan, amin. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Ayo, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak di musuh, tapi saya sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak di musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak di musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak di musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembak di musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, tapi saya Laskar Kristus. Haleluya. Kita semua adik-adik, kita semua Laskar Kristus. Iya. Haleluya. Nah adik-adik, semua silakan duduk kembali. Nah, kita mau persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, ya kita akan mengangkat pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita tentang
cerita itu, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu di pagi hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami, pendengaran kami, agar firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu biarlah berkenan dalam setiap hati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, haleluya, amin. Amin. Ya, Kakak Pedro, hari ini tema kita yaitu Tuhan memakai seorang wanita. Wow, memakai seorang wanita jadi apa ya? Siapakah wanita itu? Kak Pedro tahu tidak? Tidak. Oh, Kak Pedro tidak tahu. Pasti ada di rumah tahu tidak? Siapakah wanita yang dipakai oleh Tuhan Yesus? Nah, nanti adik-adik kalau ingin lebih jelas tahu tentang siapakah wanita yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam firman Tuhan di Hakim-Hakim 4 sampai yang kelima. Ya, oke. Dan adik-adik tahu tidak, seorang wanita yang dipakai Tuhan ini dia hakim, Kakak Pedro. Dia hakim. Nah, tapi kita pasti penasaran. Pasti Kakak Pedro penasaran tidak? Penasaran sekali. Oh, penasaran sekali. Nah, adik-adik kita menyaksikan seorang hakim perempuan yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan firman Tuhan berikut ini. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." kata Deborah. "Baik, aku turut." Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, "Ada orang di sini?" maka jawablah, "Tidak ada." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu,
Dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Oh, Kak Ida, ternyata perempuan yang hebat itu namanya Deborah. Iya, Seorang Kakak. hakim juga ya. Ya benar kakak Aldo, Deborah. Ya tadi yang kita dengar cerita firman Tuhan itu kan bangsa Israel ini kan mereka terlalu melawan Allah, Kak Iya. Pedro. Mereka melawan Allah, akhirnya Allah memberikan seorang raja yang jahat, yaitu Raja Yabin, Raja Kanaan. Dan dia bersama dengan seorang panglimanya namanya Sisera. Mereka itu jahat sekali. Dan bangsa Israel itu, yang tadi adik-adik nonton kan, mereka sudah ditindas selama 20 tahun. Bayangkan kakak Pedro kalau Kasihan ditindas ya. sudah disiksa pasti dia. Nah, mereka datang ke seorang hakim perempuan yang namanya Deborah. Baru yang tadi kan kita lihat di videonya itu, Deborah suka duduk di bawah pohon kurma kakak Pedro. Iya. Luar biasa. Wah, dia bijaksana sekali. Sangat. Nah, orang yang tadi adik-adik lihat tuh, bangsa Israel, orang-orang Israel itu datang kepada Deborah. Deborah, aduh hakim yang baik. Aduh, kita ini sudah ditindas, sudah disiksa oleh Raja Yabin dengan panglima tentaranya Sisera. Tapi apa kakak Pedro? Tadi lihat kan, wow, Deborah menolongnya mereka dan dia bilang sama panglimanya bernama Barak. Tuh kakak Pedro, Iya. luar biasa akhirnya mereka membantu bangsa Israel. Iya. Melawan dan kasih kalah raja siapa kakak Pedro? Yabin, ya luar biasa. Wow, luar biasa sekali ya. Kita Iya. bersyukur kakak Pedro dari cerita tadi itu, menurut kakak Ida itu bahwa dalam keadaan kita susah, walau kita ditindas, kita harus ingat siapa kakak Pedro? Ingat Tuhan. Iya, ingat Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Apalagi kayak sekarang ini kan corona tuh kakak Iya, Pedro. corona. Kalau corona nih bagaimana? Kita harus datang kepada siapa? Pada Tuhan. Iya Tuhan, karena Tuhan yang selalu menolong kita. Memang kadang-kadang adik-adik bilang begini, aduh bermain setengah mati, mau keluar mama marah, awas pakai masker, Iya, harus hati-hati. Hati-hati, tapi kita percaya saja, kita berdoa saja kepada Tuhan. Corona ini akan segera berakhir tuh kakak Pedro toh. Amin. Amin. Jadi adik-adik tetap percaya sama Tuhan. Walaupun lewat kita ibadah online juga atau sekolah online juga, tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Oke, amin. Oke. Ya adik-adik, nanti ada challenge kita untuk di minggu ini kakak Pedro. Challenge-nya tuh kita menyanyi lagu Aku Pahlawan Kecil Yesus Panglimaku. Iya. Yang tadi kita menyanyi pertama itu Oh, kakak iya, Pedro. Iya. Iya nanti adik-adik challenge-nya minggu ini Aku Pahlawan Kecil Yesus Panglimaku. Nah tapi adik-adik sebelum itu kita akan menyaksikan challenge dari teman kita yaitu Valdo. Ya, Valdo akan menghafal ayat hafalan minggu kemarin. Matius 18 ayat 10a. Ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Oke, ya. Jadi adik-adik ingat ya, ayat challenge minggu ini yaitu Aku Pahlawan Kecil. Ya, kita pahlawan seperti Deborah ya, luar biasa Iya, ya. luar biasa. Ya, Deborah kan tadi perempuan besar. Sekarang kita kecil, tapi kita juga panglima Tuhan Iya yang dong. melawan, toh? Iya. Melawan orang-orang yang jahat atau melawan kuasa kegelapan. Jahat bukan orang. Oh, kita lihat gini, anak itu nakal tumpuk, bukan. Di roga seperti kita Iya, toh kakak Pedro toh. Ya, jadi kita melawannya itu. Ya, mungkin teman-teman macam contoh toh ada yang buat bawa pukul, jangan-jangan kita pilih-pilih. Ya, Iya. seperti begitu. Tapi kakak Pedro kita menyanyi lagu itu dulu ya. Aku Pahlawan Kecil Yesus Panglimaku. Supaya adik-adik ikut lagu ini nanti minggu depan dibikin video. Ya, dibikin video, kirim ke sama
Kakak Ida atau langsung ke Panando ya? Oke. Kita nyanyi satu lagu lagi. Ini ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Oke. Ya, jelasnya itu saja. Pasti lagu-lagu adik-adik semua sudah tahu pasti. Ya. Ya, udah mama video baru kirim ya. Oke, baik. Oke, terima kasih. Kita akan mau memberi persembahan. Sebelum itu nanti Kakak Ida berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami tidak boleh takut karena Engkau Allah yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, biar sepanjang hidup yang ada mereka selalu mencintai Engkau Tuhan. Mereka berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Mereka seperti pahlawan-pahlawan yang selalu maju bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau memberi, Tuhan Engkau memberkati setiap pemberian kami Tuhan. Engkau memberkati anak-anak Tuhan dalam pendidikan mereka Tuhan. Engkau berikan hikmat kepintaran Tuhan kepada mereka Tuhan. Dan Engkau juga memberkati setiap orang tua mereka Tuhan. Engkau memberkati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Kita mengangkat pujian, duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku sekali lagi. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ya, hati kita selalu senang kalau Tuhan Yesus selalu menolong kita ya. Iya. Luar biasa tidak kakak? Luar biasa sekali. Oke, kita akan siapa hati kita mau mengakhiri seluruh ibadah online kita di pagi hari ini dengan kita mengangkat pujian Tuhan pemenang ada bersama kami. Ya. Kami, Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu
percaya bahwa Engkau Allah yang selalu ada bersama kami. Kami maju bersama dengan Engkau Tuhan, karena Engkau selalu membela kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu lewat ibadah kami Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami bahkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak kami Tuhan. Dalam setiap pendidikan mereka Engkau memberkati Tuhan. Tuhan yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan, untuk mereka tetap setia mencintai Engkau Tuhan. Setia beribadah kepada Engkau Tuhan lewat ibadah online atau offline Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua mereka Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu juga Tuhan berdoa untuk Bapak Gembala yang ada di Surabaya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau cukupkan setiap berkat-Mu Tuhan, sehingga apapun Tuhan yang ada di sana Engkau cukupkan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau bersama dengan Papi. Engkau berikan penghiburan kekuatan kepada Papi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri seluruh ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus ada bersama kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tapi sebelum itu Kak Pedro kita ingatkan 3M. Apa? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ya. Ulang lagi, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ingat ya, jangan adik-adik pikir begini, oh corona sudah berakhir. Jadi mungkin kita lihat, ada yang tidak pakai masker. Tidak. Kita tetap pakai masker, kita protokol kesehatan. Terus ingat cuci tangan. Kalau tidak ada air, kita pakai hand sanitizer ya kakak. Sanitizer. Ya, kita pakai ya adik-adik. Ingat. Oke, kita akan ketemu di minggu depan dengan guru-guru sekolah minggu yang lainnya kakak Pedro. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.